dengan nomor induk mahasiswa 1902113376, mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Riyawat Paung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok saya mengenai sistem teknologi komputer. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu dan ingin memahami sistem teknologi komputer, saksikan videonya ya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi sistem teknologi komputer. Pada pembahasan materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, mengetahui tentang sistem komputer. Yang kedua, mengetahui tentang sistem perangkat keras. Yang ketiga, mengetahui tentang sistem perangkat lunak. Dan yang keempat, mengetahui tentang hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Lalu kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah elemen-elemen terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Komponen komputer. Komponen-komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3. Yang tidak bisa terpisahkan yaitu yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yang terdiri dari processing device, input device, output device, dan storage device. Lalu yang kedua ada software atau perangkat lunak yang terdiri dari operating system, application program, dan language program. Lalu yang ketiga ada brainware, itu adalah orang yang mengoperasikan komputer. Kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih, dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya yang disebut juga dengan instruction set tadi. Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut melakukan berbagai aktivitas kepada mesin yang dimengerti oleh mesin tersebut, sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatkan olehnya. Di sistem perangkat keras ini terdiri dari processing device atau CPU. CPU adalah Central Processing Unit, yang berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menurut sistem komputer. Unit atau pengganti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan pengganti output, dan setoran bagi pelaksanaan arahan-arahan berkaitan. Dalam komputer-komputer modern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu, yang biasa disebut CPU atau Central Processing Unit. CPU memiliki fungsi adalah memprogram program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai perintah. Pandangan sederhananya adalah operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. CPU memiliki 2 bagian utama, yaitu yang pertama adalah ALU, Arithmetic Logic Unit. Unit aritmetika dan logika atau Arithmetic Logic Unit ini atau ALU ini adalah alat yang melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder juga melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan 2 operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. ALU juga dapat melakukan pelaksanaan aritmatika seperti pengurangan, penambahan, dan semacamnya, pelaksanaan logis, and or not, dan pelaksanaan perbandingan membandingkan 2 surat dengan kesetaraan. Yang kedua ada CU atau Control Unit. Unit control tugasnya mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, lalu mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Lalu membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama, lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Selain itu, CPU juga memiliki beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil, yang disebut dengan register yang memiliki fungsi alat penyimpanan dan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya juga menunggu giliran untuk diproses, masih disimpan di dalam memori utama. Lalu ada Input and Output Device atau I/O. Memperbolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia luar dan menaruh hasil terjadi di sana. Dapat berbentuk fisik atau hard copy atau non-fisik atau soft copy. Ada berbagai macam alat I/O dari yang akrab keyboard, monitor, dan disk drive. Dan lebih yang tidak biasa seperti webcam atau kamera web, printer, scanner, dan sebagainya. Yang dimiliki oleh semua alat masukan biasa ialah bahwa mereka
mengencode atau mengubah informasi dari suatu macam ke dalam data yang bisa diolah lebih lanjut oleh sistem komputer digital. Output mendekode data ke dalam informasi yang bisa dimengerti oleh pemakai komputer. Macam-macamnya adalah input device. Yang pertama, input device adalah perangkat kelas komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya ada seperti keyboard, pointing device, mouse, dan mikrofon. Lalu ada output device. Output device adalah perangkat kelas komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, atau ke kertas, atau soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Alatnya antara lain adalah monitor, printer, speaker, dan storage device. Kita masuk ke storage device. Ini masih bagian dari sistem perangkat keras. Itu adalah register CPU berukuran kecil, sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi. Maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Yang terbagi menjadi dua, yaitu adalah internal storage. Adalah media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer, yaitu ada RAM, Random Access Memory. Yaitu tugasnya untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dapat diakses secara acak, atau dapat diisi, ditulis, diambil, atau dihapus isinya. Ada ROM, atau Read Only Memory. Memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Hanya dapat dibaca, tidak bisa diisi sesuatu ke dalam ROM. Sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi yang terdiri dari program pokok seperti program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci, papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Program bootstrap dilakukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan atau booting, yang dapat berupa cold booting atau warm booting. Lalu yang kedua ada external storage. Perangkat kelas untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data dua komponen utama, yaitu adalah floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Perangkat lunak adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dihendaki. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh pemerintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Sistem perangkat lunak ini terdiri dari operating system atau sistem operasi ialah program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer. Perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Ada beberapa macam sistem operasi, antaranya ada Linux, Windows, atau macOS yang ada di Apple. Tugas sistem operasi termasuk, tetapi tidak hanya mengurus perjalanan program di atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta penginstalan dan pembuangan software. Sistem operasi menentukan program yang dimana dijalankan, kapan dan alat yang mana, seperti memori atau input atau output yang mereka gunakan. Sistem operasi juga memberikan servis kepada program lain seperti kode atau driver yang memperbolehkan programmer untuk menulis program untuk suatu mesin tanpa perlu mengetahui detail dari semua alat elektronik yang terhubung. Lalu ada application program, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket yang digunakan aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, CorelDRAW, atau bisa jadi Photoshop, dan lain-lain. Ada juga bagian dari sistem perangkat lunak ini ada namanya language program. Language program atau bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespons selain menggunakan bahasa pemrograman. Seperti bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer seperti Visual Basic, Turbo Pascal, dan Delphi. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, menurut saya pengertian dari komputer sendiri itu adalah suatu perangkat media yang banyak dipakai oleh seseorang untuk mempermudah pekerjaan atau pengolahan dari sesuatu. Di sini dijelaskan bahwa komputer itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras ini adalah suatu komponen yang terdapat pada komputer yang dapat dilihat secara langsung dan dapat disentuh, contohnya monitor. Sedangkan software, perangkat lunak, adalah suatu komponen yang tidak dapat dilihat secara langsung tapi ada dalam komputer tersebut. Contohnya Microsoft Office. Lalu yang ketiga ada brainware atau perangkat manusia, adalah orang menjalankan komputer tersebut. Jadi, hardware atau perangkat keras digunakan untuk mengatur suatu software atau perangkat lunak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak komputer itu saling berkaitan satu sama lain.
Jika salah satu dari perangkat itu tidak dapat digunakan, maka proses penggunaan komputer tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna sesuai dengan yang diinginkan. Perangkat kelas komputer tanpa adanya perangkat lunak komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Karena kedua perangkat itu akan saling melengkapi jika digunakan untuk menjalankan suatu komputer agar berjalan dengan semestinya. Mungkin sekian saya pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti mengenai sistem teknologi komputer? Saya harapkan teman-teman dapat mengerti dan memahami materi ini. Saya ucapkan terima kasih apabila ada penyampaian saya yang salah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.